Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 27 Juli berjudul Satu-satunya yang berharga. Biasanya orang-orang Kristen yang hanya pada tingkat beragama cukup puas dengan kelengkapan liturgi dan pengetahuan tentang Allah atau teologi yang dimilikinya. Pengetahuan Alkitab atau teologi dan liturgi mestinya tidak boleh menggantikan perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah setiap saat secara konkret. Selama ini faktanya liturgi dan pengetahuan tentang Allah atau teologi menggantikan ruangan perjumpaan real dengan Allah yang harus dialami orang percaya. Hal ini berpotensi besar, dan faktanya demikian sudah terjadi di mana agama atau kegiatan kerohanian menjadi bisnis atau lahan mencari keuntungan atau lahan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini liturgi dan teologi bisa dijual atau menjadi komoditas guna memperoleh keuntungan. Mestinya liturgi dan teologi, tentu teologi yang benar, menjadi salah satu kendaraan seseorang mengalami perjumpaan dengan Allah. Mestinya ya. Tetapi kalau liturgi dan teologi menjadi tujuan, maka Allah tidak pernah dijumpai. Allah hanya menjadi wacana dan fantasi orang beragama. Kedalaman hubungan atau keintiman hubungan dengan seseorang tergantung intensitas hubungan kita dengan orang tersebut dengan segala kepentingan yang terkait di dalamnya. Semakin intim atau kedekatan kita dengan seseorang, maka kita semakin masuk wilayah hidup orang itu. Atau sebaliknya, ia semakin masuk wilayah hidup kita. Demikian pula skema hubungan kita dengan Allah. Semakin kita memiliki keintiman atau kedekatan dengan Allah, kita semakin masuk wilayah hati Allah. Dan tentu hal ini terjadi kalau kita membuka ruangan atau wilayah hidup untuk Dia secara proporsional. Faktanya tidak banyak orang memiliki keintiman dengan Allah, sebab tidak membuka ruangan hidupnya secara patut ya bagi Dia. Orang yang menyediakan ruangan yang terbatas untuk Allah tidak akan pernah memiliki hidup dalam normalitas sebagai orang percaya yang benar. Ya, seharusnya orang percaya menyerahkan seluruh wilayah hidupnya atau seluruh ruangan hidupnya hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Banyak orang lebih membuka ruangan hidup atau wilayah hidupnya untuk kesenangan menikmati fasilitas materi dunia dengan segala hiburannya. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidupnya adalah orang-orang yang membuka wilayah hidupnya untuk Tuhan. Kalau yang dibukanya sebagian, maka Tuhan tidak akan masuk, kecuali memang orang tersebut belum dewasa ya saudaraku. Tatanannya adalah bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita memberikan seluruh hidup kita atau tidak sama sekali. Jadi pilihannya seluruh hidup, segenap hidup atau tidak, sama sekali. Tidak ada paket setengah-setengah. Tidak ada paket boleh memberikan sebagian hidup kita untuk Tuhan. Allah adalah Allah yang berdaulat, yang menghendaki agar kita hidup dalam kedaulatannya secara mutlak. Tentu hal ini tidak dipaksakan saudaraku. Kita harus rela memberi diri hidup dalam kedaulatan Allah secara mutlak agar kita bisa menempatkan diri secara benar di hadapannya dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang terhormat di dalam hidup kita. Sesungguhnya kesempatan untuk masuk wilayah Allah artinya memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah adalah kehormatan. Dan hal ini mempersiapkan kita untuk masuk rumah Bapa. Kita harus berani menginvestasikan segenap hidup kita tanpa batas untuk itu. Kita harus rela kehilangan segala sesuatu, apapun dan siapapun demi membangun relasi yang eksklusif dengan Allah. Memang untuk membangun relasi tersebut tidak boleh ada sesuatu atau seseorang yang ada di tengah-tengahnya atau menghalangi eksklusivitas relasi dengan Allah. Ya, yang seharusnya menjadi satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Bukan salah satu yang berharga ya, jangan salah saudara, bukan pula yang paling berharga, tetapi satu-satunya yang berharga. Satu-satunya. Jadi satu-satunya yang paling berharga, saudaraku, ya. Satu-satunya yang paling berharga. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata bahwa seseorang harus membenci nyawanya sendiri baru bisa memiliki relasi yang sepantasnya dengan Tuhan.
Inilah fakta bahwa untuk mengalami dan memiliki Allah sehingga terbangun hubungan yang eksklusif mengancam kehidupan orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki gerak yang sama dengan kita. Biasanya orang-orang di sekitar kita mau memiliki kita dan kita memiliki mereka. Tapi dengan kehadiran Allah, semua kita harus melepaskan segala bentuk pemilikan, ya, segala bentuk pemilikan ini. Dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, saudaraku, kepada Allah. Kalau nantinya ada persekutuan satu sama lain, hal tersebut diikat oleh persekutuan dengan Allah. Ya, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Ya. Masalahnya adalah apakah mereka rela meninggalkan keindahan dunia dan semua kesenangan hiburan dunia untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah secara eksklusif, itu masalahnya. Ya, jadi kalau kita mau masuk dalam persekutuan dengan Allah, kita harus bersama dengan orang yang juga memiliki kehidupan yang masuk dalam persekutuan dengan Allah. Nah, mereka mau nggak begitu? Kalau mereka tidak bersedia, maka mereka kehilangan kita yang rela melepaskan segala sesuatu dan tidak mengabdi kepada Tuhan. Mereka kehilangan kita. Ya. Sejak seseorang kehilangan segala sesuatu guna bersekutu dengan Allah, maka ia mulai tidak nyambung dengan orang-orang di sekitarnya. Sebelum masuk dalam persekutuan dengan Allah, kita itu bisa menyatu dengan mereka dalam berbagai percakapan atau perbincangan. Bisa menyatu dalam berbagai percakapan dan perbincangan, tetapi setelah bersekutu dengan Allah, maka terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dengan mereka. Ya, ibarat sebuah frekuensi tidak tune, ya, tidak tune lagi. Ya. Sehingga terjadi ketidaknyamanan ketika berbincang-bincang, sebab spirit di antara kita dengan mereka sudah jauh berbeda. Hal ini karena interest masing-masing sudah berbeda. Dari hal ini terjadi perpisahan atau pemisahan yang tidak bisa dielakkan, tidak terelak. Hal ini bisa terjadi dalam hubungan pertemanan, persahabatan, sampai pada hubungan dalam lingkungan keluarga. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawab kita untuk mengajak orang di sekitar kita yang paling dekat untuk memiliki cara hidup yang sama. Cara hidup atau prinsip hidup yang sama, supaya kita bisa pulang ke surga bersama-sama, bersekutu bersama-sama di bumi dan bersama-sama pulang ke surga. Ya, kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.